Halo semuanya, balik lagi di channel Vincentius Raditya. Kali ini di depan gua ada sebuah motor Honda Beat produksi tahun 2023. Jadi ini yang versi sebelumnya, bukan versi yang terbaru saat ini. Seingat gua sempat beberapa kali review Honda Beat, baik yang tipe karburator ataupun yang tipe injeksi tahun 2016-17. Dan gue belum pernah nge-review Honda Beat lagi. Kayaknya ini waktu yang tepat untuk gua nge-review Honda Beat. Oke, langsung aja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu di bagian eksterior ataupun visual. Jadi ini adalah motor Honda Beat tahun 2023 atau produksi 2023. Dan motor ini sudah berusia kurang lebih 1 tahun 2 bulan, OTW 1 tahun 3 bulan, atau kita anggap aja sudah 15 bulan. Motor ini adalah kepunyaan dari bude gua, dan warna yang dipilih yaitu warna dark blue tapi doff. Sebenarnya nggak dark banget sih, agak terang sedikit tapi nggak yang light blue. Jadi dark sedikit light blue. Kombinasi warna antara doff dan gloss. Dan di atasnya ada stiker Honda. Di bagian dasi atau tameng ada dua kombinasi warna, yaitu warna dark blue doff dan warna black doff. Kayaknya ini warna dasar deh, kayak warna atau bahan yang biasa digunakan di deck motor. Jadi yang warna hitam ini agak kasar, sedangkan yang warna biru ini halus. Lalu untuk di bagian headlamp, untuk lampu utama, baik lampu dekat ataupun lampu jauh, sudah menggunakan LED, namun yang tipe multi reflektor. Dan untuk lampu sen masih halogen. Ini untuk lampu dekat, dan ini untuk lampu jauh. Jadi untuk lampu dekat itu di sisi atau di klaster kiri ataupun kanan, dan untuk lampu jauhnya berada di tengah. Geser ke bawah sedikit, untuk ban menggunakan merek Federal dengan ukuran 80/90 ring 14. Untuk Honda Beat sudah menggunakan cakram. Dari generasi pertama maupun sampai generasi terakhir, Honda Beat sudah menggunakan disc brake. Dan untuk disc brake-nya dia berukuran sepertinya 180 mm. Untuk mode palangnya, dia menggunakan mode huruf Y kapital. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi seakan-akan membentuk huruf plus. Jadi kayak huruf Y kapital. Gini, begini, begini, dan begini. Ya kurang lebih seperti itu. Bergeser ke bagian kanan, ada stiker Honda di dek kanan maupun di dek sebelah kiri. Di bagian tengah sini ada untuk menaruh aki. Jadi kalau ada banjir jangan diterobos ya, karena ada aki di sini. Walaupun sudah safety pasti, tapi tetap aja kalau bisa jangan terobos. Bacalah buku panduan, dan setiap kalau riding selalu menggunakan sarung tangan, sepatu, dan helm. Di sebelah kanan ada kapasitas tekanan angin ban untuk sendiri ataupun berboncengan, yaitu depan 29, belakang 33 PSI. Dan untuk gantungan barang itu maksimal 1,5 kg. Yang ini guys ya, maksimal 1,5 kg. Dan untuk bobot di bagasi di bawah 10 kg. Ada footstep dengan mode seperti ini. Fun fact, gue lebih suka mode footstep seperti ini dibandingkan mode footstep kayak let's say kayak motor gue Honda PCX. Karena kalau udah rusak gantinya satu set. Kalau ini kan yang diganti bisa cuman ini aja. Desain muffler seperti ini, sudah ada cover mufflernya dengan aksen motif ala-ala karbon, masih menggunakan tromol. Dan begini penampakan kalau dari sisi kanan belakang. Jadi ciri khas dari motor yang dengan sok sebelah atau sok yang cuma di sisi kiri itu sedikit kopong di bagian sisi kanannya. Dan kita bisa ngeliat bagian dalam atau area engine bay. Untuk desain velg belakang sama dengan desain velg depan dengan menggunakan huruf Y kapital. Dan untuk tipe bannya dia menggunakan merek Federal FT235L dengan ukuran 90/90 ring 14. Uniknya adalah untuk Honda Beat dia biarpun single shock tapi sudah diberikan inner cover. Lalu di sini ada cover untuk filter udara ESP, dan di bagian bawahnya nih untuk area CVT, dan masih ada kickstarter. Sebuah fitur yang gue rindukan di motor gua. Ini adalah fitur penyelamat ketika kalian kelupaan ngecas aki atau kondisi aki lagi drop. Ini adalah fitur penyelamat buat kalian. Kurang lebih seperti ini penampakan di area kokpit. Untuk desain stang dia agak mendekuk sedikit ke dalam, jadi dia tidak yang lurus 180 derajat, tapi dia agak sedikit mendekuk ke dalam, mungkin kurang lebih 10 derajat. Dan untuk kesenangan jempol kanan ada idle start stop, tombol starter di bagian bawah. Untuk kesenangan jempol kiri ada saklar atau switch lampu dekat dan lampu jauh, klakson, dan lampu sen. Ketika menyala dia ada animasi pergerakan dari jarum speed
Dan motor ini sudah menempuh 12.568,7 km. Jadi di bagian atas speedometer ada indikator lampu sen kiri ataupun kanan. Jadi ini digabung, tidak dipisah. Untuk saklar atau indikator lampu jauh ada di sebelah kiri. Jadi buat kalian semua, kalau kalian sedang menyetir dan ada indikator seperti ini, tolong dimatikan ya guys ya, karena itu bikin silau. Di sebelah kanan ada indikator malfunction indikator lamp atau disingkat MIL. Dan di pojok kanan atas ada indikator echo. Kita coba nyalakan mesinnya yuk. Masih halus suara knalpotnya. Dan uniknya adalah motor ini ketika kita start up, idle-nya tinggi dulu, lalu setelah beberapa detik baru idle-nya turun ke kondisi normal. Sedikit kelupaan, di bagian pojok kiri atas ada indikator buat idling start stop. Dan coba kita denger yuk suara klaksonnya. Yap, suara klakson standar pada umumnya untuk sebuah motor Honda. Di bagian kiri bawah ada glove box yang terbuka. Dan di sebelah kanan ada glove box yang tertutup. Ini kayaknya cuma bisa buat naro power outlet. Jadi ini cuma buat naro power outlet atau kalian kalau lagi ngecas. Dengan kapasitas 12 watt max atau 12 volt 1 ampere. Dia itu model USB atau model lighter ya? Kayaknya sih model lighter deh. Yap, masih model lighter guys. Kelihatan ya? Masih model lighter. Bagian yang udah diubah jadi bagian gantungan barang. Dia diganti menggunakan model yang bisa dibuka tutup. Ya lebih safety. Tinggi gue 174 cm atau 3 cm di bawah Fitrairy. Ini posisi gue menyetir dan gue masih jauh jaraknya, kurang lebih 4 jari baik kiri ataupun yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan agak lebih leluasa ya dibandingkan yang sebelah kiri, tapi kurang lebih jaraknya 4 jarian. Jadi masih sangat-sangat oke. Ini gue duduk di batas lekukan antara jok penumpang ataupun jok rider. Jadi kurang lebih masih ada jarak 4 jarian. Kita cek bagian bagasi. Untuk buka bagasi ada tombol di sebelah sini. Kurang lebih seperti ini penampakan dari bagasi Honda Beat. Untuk bagasi sendiri kapasitasnya adalah 12 liter, jadi helm apapun tidak bisa masuk, but at least punya bagasi. Dan ini bisa muat untuk naruh satu jas hujan, kacamata, dan dua jas hujan, sendal, dan ada kanebo juga. Jadi cukup besar loh. Jadi 12 liternya itu dia agak unik, dia memanjang, bukan yang melebar tapi memanjang. Kapasitas tangki bensin sebesar 4,2 liter. Dan Honda Beat ini yang tipe kombi brake. Ketika kita menekan tuas rem belakang, maka rem depan pun juga akan ikut bekerja. Di bagian bodi, baik sisi kiri ataupun sisi kanan, ada emblem Beat berwarna chrome. Dan di bawahnya ada stiker idling stop. Sekian video kali ini, first impression Honda Beat tipe CBS atau tipe idling stop tahun 2023 berwarna dark blue dove. Di video berikutnya gue akan tes ride tipis-tipis motor ini. Yang pasti tidak akan gue pakai speeding karena ini adalah motor komuter, nggak bisa dipakai buat speeding kalau mesin standar. Tapi ya gue pakai sekitaran muter-muter Tembalang atau Semarang atas lah. Makasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.